Shalom buat kita semuanya. Pada saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita mengambil sikap saat teduh. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 21 ayat yang pertama sampai yang kedua. Marilah kita bersama-sama mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mengucapkan doa pengakuan dosa. Kita mulai. Allah yang maha besar, yang daripadamu berasal setiap doa yang baik, yang mencurahkan roh dan anugerah di atas segala orang yang menantikannya. Selamatkanlah kami dari keinginan hati dan pikiran yang berubah-ubah, di waktu kami mendekatkan diri kepadamu, agar kami dapat menyembah Engkau dengan pikiran yang baik dan hati yang tulus, dalam roh dan kebenaran, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan saat teduh kembali. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita bernyanyi dari nyanyian nomor 136 ayat yang pertama sampai yang kedua. Setiap saat aku pernah
dalam Tuhan aku aman. Bapa surgawi memeliharaku. Bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Sudah tentu termasukku, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, tinggarai Engkau dalam rahmat-Mu. Dalam Tuhan aku aman. Bapa surgawi memeliharaku. Amin. Pembacaan responsoria buat kita pada minggu ini terambil dalam kitab Mazmur 147 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Kita membaca secara bergantian dan yang terakhir kita baca bersama-sama. Kita mulai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah itu baik, bahkan indah dan laiklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Kita bersama-sama. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Bersama semua orang yang percaya di muka bumi ini, marilah kita mengakui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan epistel buat kita pada minggu ini terambil dalam kitab 1 Korintus 9
ayat 16 sampai 23. 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 23. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungjawabkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikian bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun tidak hidup di bawah hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang-orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sependapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapatkan bagian dalamnya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita dengarkan warta jemaat dan doa syafaat. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Selamat hari Minggu bagi kita. Pada minggu ini kita akan mendengarkan warta jemaat. Kami mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Tuhan memberkati. Yang kedua, ada 4 topik doa bagi kita yang akan menjadi beban doa kita di dalam rumah kita, bahkan dalam persekutuan kita di gereja ini. Yang ketiga, dihimbau kepada kita agar selalu mengikuti protokol kesehatan setiap harinya di dalam aktivitas kita di luar rumah. Keempat, pelajar CD masuk setiap hari Sabtu pukul 15 WIB. Oleh karena beberapa orang dari anggota jemaat kita yang terinfeksi COVID-19, minggu ini kita masih beribadah di rumah dengan menggunakan video YouTube dan napiri diantar ke rumah-rumah. Tetapi minggu depan, tanggal 14 Februari 2021, ibadah di gereja sudah dibuka kembali seperti biasa. Yang berikut akan menerima pemberkatan nikah Batara Sahalahuta Julu dari sektor Agape dan Lita Teresia Boru Sirait dari sektor Korintus 2 pada tanggal 12 Februari 2021 di GMI Maranatha Kisaran masuk pukul 9 WIB. Yang berulang tahun dari tanggal 1 hingga 7 Februari 2021 ada 11 nama yang tercatat di napiri kita. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Daftar bacaan pagi dan malam hari tertera di napiri kita agar kita belajar setia untuk mengikutinya. Petugas rekaman video untuk tanggal 14 Februari tercantum di napiri kita. Untuk petugas ibadah minggu 14 Februari juga tercantum dalam napiri kita. Info keuangan persembahan dari rumah-rumah juga tercantum di napiri kita.
sosial duka cita dari setiap anggota jemaat melalui komsel masing-masing yang sudah menyetorkannya, sudah tertera di napire kita. Bagi kelompok sel yang belum menyerahkannya, kami menghimbau agar menyerahkannya. Yang memberikan persepuluhan terdaftar di napire kita, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati pekerjaan Bapak Ibu sehingga boleh memberikan yang terbaik untuk pelayanan gereja Tuhan. Yang terakhir kita menerima ucapan syukur dari Desi Christine Sitorus karena seluruh keluarga sehat-sehat sampai tahun 2021 dan pekerjaan diberkati Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan melalui gereja. Dari keluarga Hamanik Borusimar Mata karena Bapak Hamanik pada tanggal 2 Februari 2021 genap berusia 46 tahun. Mohon doa diberi panjang umur serta kesehatan, dan seluruh keluarga mengucap syukur kepada Tuhan melalui gereja. Dari keluarga Haloho Ibu Boru Simamora karena Ibu Boru Simamora dan Yobel Sihaloho berulang tahun. Mohon doa diberi panjang umur serta kesehatan, dan seluruh keluarga mengucap syukur kepada Tuhan melalui gereja. Dari keluarga Nyonya Simbolon Borusitorus karena berkat Tuhan telah lahir seorang cucu di tengah keluarganya pada tanggal 29 Januari 2021. Mohon doa agar ibu dan anak dalam keadaan sehat dan seluruh keluarga mengucap syukur kepada Tuhan melalui gereja. Dari keluarga Pendeta Jesi Tumeang, Ibu Pendeta Borusinaga karena seluruh keluarga sehat-sehat dan pekerjaan pelayanan diberkati Tuhan. Mengucap syukur kepada gereja. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang memberkati kami, yang menuntun langkah-langkah kehidupan kami hingga pada hari ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tapi Tuhan menopang kami, memberi kekuatan, penghiburan kepada kami ketika kami mengalami berbagai duka dan pergumulan di tengah dunia ini. Terpujilah Tuhan yang mengizinkan kami juga hari ini boleh beribadah kepadamu. Bersama-sama dengan keluarga kami memuji menyembah Engkau, belajar dari firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Kami merindukan tuntunan dan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Sehingga lewat kebenaran itu kami tahu berlaku apa yang Tuhan kehendaki selama kami hidup di dalam dunia ini. Biarlah hamba Tuhan yang akan menaburkan kebenaran firman-Mu dipenuhi oleh kekuatan dan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman kebenaran itu boleh sampai kepada seluruh umat Tuhan dan menuntun setiap yang mendengarkannya kepada kebenaran. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, Gereja Metodis Indonesia yang ada di wilayah 1 dan wilayah 2. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja kami. Tuhanlah yang memberkati mereka dan memberikan mereka hati dan roh yang takut akan Tuhan, sehingga pelayanan mereka benar dan sungguh menjadi bapa rohani di tengah-tengah gereja-Mu, Gereja Metodis Indonesia. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di wilayah 1 dan 2, bahkan khususnya di distrik 6 ini. Tuhan, kami berdoa curahkan urapan kuasa Roh Kudus-Mu atas setiap pelayanan kami, sehingga lewat pelayanan kami Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dituntun kepada Yesus Kristus. Biarlah setiap rencana, program-program di dalam gereja-Mu, Tuhan tolong kami sehingga kami boleh melakukannya di tengah-tengah pandemik yang terjadi di dunia bahkan di negara kami ini. Kami membutuhkan tuntunan hikmat pengetahuan dari Tuhan sehingga kami tahu dan bisa Tuhan menyampaikan kabar baik sukacita kepada setiap umat Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, Tuhan menolong mereka dengan kebijakan-kebijakan yang daripada Engkau, sehingga Tuhan setiap kebijakan itu boleh mendatangkan kebaikan dan sukacita bagi seluruh masyarakat Indonesia ini. Kami sadar banyak tantangan, hambatan yang mereka alami, tapi biarlah kekuatan dari Tuhan akan menopang dan menguatkan mereka. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan khususnya Maranatha Kisaran ini. Tuhan, banyak dari antara mereka yang mengalami beban pergumulan,
Kami bersandar dan berserah kepadamu. Biarlah Engkau menghiburkan, menguatkan mereka, sehingga di tengah setiap pergumulan itu mereka tidak menjauh dari Tuhan, tapi mereka mencari Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena Engkaulah yang mempunyai langit dan bumi, dan Engkau selalu mengetahui setiap masalah dan kejadian yang terjadi di tengah kehidupan kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang peduli, yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa yang baik, terkhusus kami berdoa Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini terbaring lemah di rumahnya oleh karena sakit penyakit yang mereka derita. Kami berdoa untuk Ibu Boru Sirait, Mama Tara. Tuhan tolong dia, kuatkan, tambahkan iman pengharapan bagi dia, sehingga dia boleh menoleh kepada Kristus yang setia, menolong dan menuntun kehidupannya. Engkau memberkati keluarga yang merawat dia, sehingga dia Tuhan boleh menjadi kuat dan sembuh oleh karena bilur-bilur Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Boru Sihombing, untuk Bapak Sinambela, Natania, bayi yang masih kecil ini Tuhan, kami percayakan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau menopang dia, menguatkan dia, menjamah tubuhnya yang sakit, sehingga dia Tuhan boleh bertumbuh dengan baik, sebagaimana yang lain juga mengalami pertumbuhan yang baik. Tuhan, kami menyerahkan keluarganya, Engkau menopang dan menguatkan mereka, mempercukupkan dana yang banyak yang mereka perlukan. Kami berdoa juga Tuhan pada saat ini untuk Immanuel Situmorang. Tuhan berkati dia di dalam masa sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya. Biarlah dia taat dengan segala peraturan yang diberikan kepadanya, sehingga dengan itu Tuhan dia boleh mendapatkan kekuatan. Bahkan bilur-bilur Tuhan juga menyembuhkan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami dalam proses pemulihan mereka, Bapak Victor Huta Barat, Ibu Boru Nenggolan, Dr. Sondang, Nyonya Ritonga Borus Tompul. Tuhan Yesus, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami percayakan kehidupan mereka yang akan memulihkan dan menyembuhkan mereka, sehingga untuk hari ke depan kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang merindukan berkat keturunan atas hidup rumah tangga mereka. Bapa, cinta dan kasih-Mu lah yang menguatkan hati mereka untuk boleh tetap percaya dan menanti pertolongan Tuhan akan berkat keturunan yang akan Tuhan berikan di tengah rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga pada saat ini untuk ibadah yang akan kami mulai minggu depan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, tutup bungkus kami, sehingga dengan ibadah yang dilakukan semua kami bersuka cita, karena Allah berfirman dan melindungi kami. Bapa yang baik, Bapa yang berbelas kasihan, kami bersyukur Tuhan jika dari jemaat Tuhan di sepanjang minggu ini berulang tahun. Terima kasih untuk berkat yang Engkau berikan. Biar dalam usia yang bertambah semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin dewasa dalam berpikir dan bertindak, sehingga kami tahu menyenangkan hati Tuhan. Terpuji termulialah Engkau ya Allah. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sudah mempersembahkan persembahan mereka, persembahan persepuluhan mereka ke rumah Tuhan. Tuhan, kami tahu bukan karena kelebihan dari apa yang mereka punya, mereka memberikannya kepada Tuhan. Tapi kami percaya berkat Allah akan mengalir atas kehidupan mereka yang mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Terima kasih Tuhan. Inilah iman percaya kami atas apa yang dilakukan oleh jemaat-Mu di tengah-tengah pelayanan gereja-Mu. Kami berdoa juga Tuhan pada saat ini untuk umat-Mu yang bersyukur kepadamu oleh karena mereka merasakan cinta kasih dan berkat Allah yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk Disi Christine Sitorus, keluarga Hamanik Borusi Marmata, keluarga Sihaloho Borusi Mamora, Nyonya Simbolon Borusi Torus, dan juga keluarga hamba-Mu Pendeta Situmeang. Tuhan Yesus, biarlah ucapan syukur ini boleh naik ke hadirat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan mendatangkan sukacita di tengah setiap umat-Mu yang bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami juga akan mengumpulkan persembahan kami. Biarlah Engkau memberkati tangan-tangan yang terulur mempersembahkan ke meja
gerejamu, sehingga itu Tuhan boleh dipergunakan guna pelayanan di tengah-tengah gerejamu, Gereja Metodis Indonesia Maranatha ini. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk fasilitas yang kami pergunakan hari ini di dalam mengikuti ibadah. Tuhanlah yang menolong sehingga boleh berjalan dengan baik, dan lewat layanan hari ini Tuhan, setiap jiwa yang mendengarkan firman Tuhan beroleh kekuatan dan penghiburan dan mendapatkan sukacita dan pengajaran. Sebentar Tuhan, biarlah ketika firman-Mu yang ditaburkan menjadi kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan. Kami menyerahkan seluruh umat-Mu, doa-doa permohonan kami, ucapan syukur kami pada satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Itulah jalan kami meminta kepadamu Bapa, dan jadilah kehendak-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai ayat persembahan bagi kita. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Kita menyanyikan Mohon Tuhan Memberkati. Kembali kita memuji nama Tuhan, kita bernyanyi dari nyanyian nomor 183 ayat yang pertama sampai yang kedua. Selamatlah berlindung di batu karang, di waktu perang dan susah jiwaku, dan bila lewatku mencari Tuhan, batu karangku berlindung padamu. Ku berlindung, ya batu karang berlindung padamu. Di waktu tenang atau kesusahan, dan menghadapi kuasa pencobaan, ditolong penghidup dan kawan yang luas. Ku berlindung padamu batu karang. Ku berlindung, ya batu karang berlindung padamu. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah memberi keselamatan kepada kami, dan kami dapat beribadah hari ini. Itu semua karena karya Tuhan yang kami rasakan dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita membuka Alkitab kita dari Markus pasal yang pertama. Kita membacanya ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-39. Demikianlah firman Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini Injil memenangkan. Injil yang memenangkan. Apakah Injil itu? Injil adalah kabar baik. Tetapi di dalam Markus, kabar baik itu adalah Yesus. Yesus yang adalah Mesias menjadi kabar baik kepada semua orang yang menantikan Mesias. Mengapa banyak orang menantikan Mesias? Karena pada saat itu mereka diikat oleh kuasa pemerintahan Romawi. Mereka merasa tersiksa sehingga mereka mengalami sakit penyakit, bukan sakit penyakit badani seperti yang dialami oleh mertua daripada Simon. Tetapi mertua Simon di sini digambarkan yang sakit demam. Apa penyebab demam? Banyak hal, bisa infeksi, tetapi bisa pikiran. Sama juga, apa penyebab asam lambung yang mewabah akhir-akhir ini? Bisa karena pikiran. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, oleh karena itu banyak sekali orang yang menderita. Penderitaan mereka begitu sangat menyakitkan, menyiksa tubuh mereka. Bahkan penderitaan mereka itu terlihat dari sakit penyakit yang orang-orang Galilea yang dijumpai oleh Yesus. Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, setelah ibu mertua Simon disembuhkan, banyak orang datang dan duduk di pintu. Dan akhirnya Yesus menyembuhkan mereka. Dan ada lagi satu hal Bapak Ibu kasih dalam Yesus. Yesus mengusir setan-setan. Berarti banyak sekali yang mengikat mereka, yang membuat mereka tidak merdeka. Sakit penyakit bahkan juga setan mengikat mereka. Saudara-saudara, Injil memerdekakan. Ya, Injil itu melepaskan. Injil itu menyembuhkan. Injil itu adalah kabar baik. Injil itu adalah Yesus. Berarti di sini mau dikatakan bahwa Yesus bisa memerdekakan.
Bukan seperti yang dipikirkan oleh bangsa Israel dalam arti membebaskan dari pemerintahan, tetapi mereka dibebaskan dari kelelahan badani. Mereka dibebaskan dari setan yang selama ini mengikat. Bahkan mereka yang merasa kalah, mereka yang merasa lemah oleh karena penderitaan yang mereka alami, mereka dimenangkan oleh Yesus, oleh Injil. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, kalau begitu zaman sekarang ini banyak sekali orang yang mengalami penderitaan, sakit penyakit, dirasuk setan. Pikiran-pikiran yang mau korupsi itu termasuk juga dirasuk oleh pikiran-pikiran setan. Saudara-saudara, oleh karena orang-orang yang mau datang kepada Yesus akan dimerdekakan. Orang-orang yang mau datang kepada Yesus akan disembuhkan. Bapak Ibu kasih dalam Yesus, kalau kita lihat tadi bahwa mertua Simon didatangi Yesus, tapi sebelumnya Yesus mendapat berita dari murid-murid yang lain. Itu berarti ada yang menyampaikan bahwa ada orang yang sakit, tetapi ada orang-orang lagi yang lain lagi yang datang kepada Yesus. Yang kerasukan setan juga yang datang kepada Yesus. Ini membuktikan Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, Yesus benar-benar memiliki kuasa. Maka minggu yang lalu orang-orang terkejut, dengan kuasa apa Yesus bisa menyembuhkan bahkan mengusir setan. Nah, disinilah kuasa Tuhan itu terlihat. Mengapa Yesus punya kuasa? Karena dia membawa sukacita, karena dia membawa kesejahteraan, karena dia membawa kelepasan, karena dia mengajarkan kebajikan, karena dia mengajarkan Injil, karena dia mengajarkan sorga kepada semua orang. Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, oleh karena itu orang-orang yang sungguh-sungguh mengajarkan Injil, orang-orang yang sungguh mengajarkan sukacita, orang-orang yang sungguh membawa damai sejahtera kepada banyak orang, maka dia sebenarnya sudah memiliki kuasa. Dan siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan dimenangkan. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, demikian juga kalau kita berobat, contohnya ke dokter, salah satu dokter, kalau kita nggak percaya kepada dokter ini akan obat-obat yang dia pakai, mungkin kita jadi malas makan obatnya. Akibatnya kita tidak sembuh. Atau kita pergi kepada orang lain juga, kita tidak percaya, kita tidak sembuh. Tetapi kalau kita percaya, maka kita menjadi sembuh. Dengan demikian saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, orang yang datang membawa orang-orang sakit, orang yang datang kerasukan setan kepada Yesus untuk kelepasan, karena mereka datang kepada yang benar, maka mereka lepas, mereka dimenangkan. Jadi saudara-saudara, jika saudara juga datang kepada kebenaran itu, yaitu Kristus Yesus, maka engkau akan dimerdekakan. Amin. Ya, saudara-saudara, oleh karena itu jangan takut. Apakah saudara sekarang di rumah demam, sakit, terpapar COVID-19? Kuncinya adalah hati yang gembira. Nah, bagi saudara-saudara yang sehat, saudara-saudara diajak oleh firman Tuhan ini untuk belajar. Mari kita lihat bagaimana Yakobus, Yohanes, dan Andreas serta yang lainnya juga menyampaikan kepada Yesus. Mereka melayani, bahkan ibu mertua Simon yang sudah sembuh, dia melayani. Jadi orang yang sehat, mari segera melayani. Sehat fisik, lihat ibu mertua Simon. Begitu dia sehat lepas dari demamnya,
dia melayani Yesus Kristus. Alangkah luar biasanya saudara-saudara. Ini membuktikan jika kita yang sehat terus melayani Tuhan, maka Tuhan ada di dalamnya. Pengetahuan kita yang sempit, pengetahuan kita yang sedikit akan diperbesar, akan diperbanyak. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan bosan-bosannya mencari pengetahuan. Pengetahuan tentang Yesus terutama. Tentang mukjizat-mukjizat Yesus dengan kuasa yang diberikan Yesus kepada semua orang untuk menyembuhkan. Jadi saudara-saudara, jangan katakan engkau tidak punya kuasa menyembuhkan. Mungkin engkau belum menemukan kuasa itu di dalam dirimu. Yesus mengatakan, padaku ada kuasa. Ada Allah yang ada di dalam Yesus. Jika Yesus memberkati setiap orang yang mau melayani Injil, yang mau melayani waktu malam, yang mau melayani di waktu siang, maka sukacita akan didapatkan oleh orang itu. Pemazmur tadi mengatakan di Mazmur 134. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, mari kita berbahagia jika kita sehat dan mau melayani Tuhan. Bagaimana yang sakit? Datang kepada Tuhan. Sembuhkan dirimu. Jangan mau terus sakit. Engkau punya pikiran yang jelek, jangan mau pada pikiran jelekmu saja, tetapi berubah oleh pembaruan budimu. Lepaskan dirimu, bebaskan dirimu untuk keselamatan dirimu sendiri. Datang kepada Yesus dan bertobat. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, aku sudah sehat. Mungkin kita mengatakan demikian, untuk apa aku melayani Tuhan? Datang ke gereja aja udah cukup. Melayani Tuhan itu Bapak Ibu bukanlah memberitakan firman Tuhan saja dengan perkataan-perkataan yang dalam Alkitab ini, tetapi melayani Tuhan, memberitakan Injil itu adalah membawa orang pada sukacita, membawa orang mengenal Yesus, membawa orang mengenal kebajikan, membawa orang itu bertobat. Bagaimana caranya? Lihatlah apa yang engkau mampu lakukan dan kerjakan. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, Paulus punya tekad yang luar biasa dalam 1 Korintus pasal 9 tadi. Tekadnya, kalau aku tidak menginjili, kalau aku tidak memberitakan Injil, sia-sialah hidupku. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, percuma. Kalau demikian Bapak Ibu kasih dalam Yesus, alangkah sukacitanya kita bisa memberitakan Injil. Untuk apa? Karena Injil itu memerdekakan. Injil itu memenangkan. Seperti Paulus mengatakan, dengan aku memberitakan Injil, aku memenangkan bangsa Israel. Aku memenangkan orang Yahudi, aku memenangkan orang Farisi. Aku memenangkan. Jadi cita-cita Injil adalah memenangkan saudara. Hari ini juga ambil keputusan bagi saudara. Anda ingin dimenangkan, datang kepada Yesus. Dan Anda punya tugas untuk memenangkan orang lain juga kepada Kristus. Tuhan memberkati, saya yakin saudara bisa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau memberkati kami. Biarlah firman-Mu ini semakin memberikan kami semangat untuk memberitakan Injil. Berikanlah kami pengetahuan, berikanlah kami hikmat, supaya kami semakin diberkati. Semakin membawa sukacita kepada semua orang. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi nomor 158.
takutlah akan Tuhan dan beritakanlah Injil selama engkau masih hidup. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, Dialah yang memberkati dan melindungi kita sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.